video pendidikan tentang Bank Sampah Desa Baha, Kecamatan Mengui Badung. Ini namanya Pak Yoga. Beliau adalah petugas kebersihan di lingkungan Desa Baha. Tahukah kamu, Desa Baha adalah desa yang sangat padat penduduknya. Bagaimana tidak, ada banyak pedagang, pabrik, serta rumah warga yang berada di Desa Baha. Kepadatan penduduk tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang ada di Desa Baha. Desa Baha terletak di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Desa Baha sangat padat penduduknya, kurang lebih berjumlah sekitar 3.816 jiwa. Setiap harinya, petugas kebersihan mengelilingi Desa Baha untuk mengambil sampah di depan rumah warga. Setelah mengambil sampah-sampah di depan rumah warga, petugas langsung membuangnya di tempat pengumpulan sampah. Setelah sampahnya diturunkan dari truk pengangkut sampah, sampah langsung dipilih dan dipisahkan karena sampah yang sudah diturunkan dari truk harus dipilih dan dipisahkan mana sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Jenis sampah yang dihasilkan dari permukiman padat penduduk tersebut beragam. Yang pertama, ada jenis sampah organik, anorganik, dan B3. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sifat sampah organik adalah tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya, sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sayur-sayuran, buah-buahan yang membusuk, sisa nasi, daun, dan sebagainya. Sampah anorganik. Sampah anorganik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang atau sumber daya alam dan sulit diuraikan oleh alam. Contohnya, botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Sampah B3. Sampah B3 adalah jenis sampah yang biasanya berasal dari kegiatan industri yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengemasan, pencegahan korosi, dan pelarutan kerak. Contohnya seperti aki, baterai bekas, limbah resin, kemasan bekas, oli bekas, dan sampah elektronik. Banyaknya jenis sampah yang dihasilkan, perlu kita ketahui bahwa saat ini Indonesia adalah penghasil sampah nomor 2 terbanyak setelah Cina. Dan sampah yang dihasilkan setiap tahunnya mencapai 64 juta ton. Sampah tersebut tersebar di lautan sebanyak 3,2 juta ton dan di daratan sebanyak 60,8 ton. Bayangkan jika setiap bertambah tahun, jumlah sampah akan terus meningkat. Seluruh wilayah daratan dan air
di Indonesia akan tercemari oleh sampah. Jika air laut tercemar oleh sampah, binatang-binatang di laut akan mati. Jika ikan mati, para nelayan akan sulit mencari ikan dan mereka harus kehilangan pekerjaan. Dan jika sampah berserakan di mana-mana, bisa mengakibatkan banjir saat musim penghujan tiba. Akibatnya, kita akan sulit mendapatkan air bersih. Apa kita mau hal tersebut terjadi? Apa kita mau makan ikan yang sudah tercemari oleh sampah? Tentu tidak, kan? Ayo kita jaga lingkungan kita mulai sekarang agar tetap bersih dan terbebas dari sampah. Caranya, cukup kumpulkan dan pilah sampahmu sesuai jenisnya. Selain itu, sampah yang kamu kumpulkan bisa menjadi uang. Uang? Iya, uang. Sekarang ini pemerintah membuat program bernama Bank Sampah. Apa sih bank sampah itu? Bank sampah adalah salah satu program pemerintah yang berupaya untuk mengatasi masalah sampah. Bank sampah tersebut memiliki arti yaitu tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah juga merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilih serta memiliki manajemen layaknya perbankan. Tapi yang ditabung bukan uang, melainkan sampah. Warga yang menabung, yang juga disebut nasabah, memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan. Tujuannya yaitu pertama, membiasakan masyarakat hidup bersih. Yang kedua, memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Manfaatnya bisa mengurangi jumlah sampah di lingkungan masyarakat, menambah penghasilan masyarakat, dan menciptakan lingkungan bersih. Adapun tujuan lain dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R, sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini, maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah, juga mendapatkan tambahan
pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Ada juga manfaat lain dari bank sampah, yaitu sampah yang terkumpul nantinya dapat diolah kembali menjadi berbagai produk berguna dan layak dipakai, seperti tas, sandal, dan produk kerajinan tangan lainnya. Di samping itu, masyarakat bisa memanfaatkan kehadiran bank sampah untuk menabung. Semakin banyak sampah yang dikumpulkan, semakin bertambah pula uang yang ditabung. Di sisi lain, kehadiran bank sampah dapat menjadi solusi dari terjadinya banjir, penyebaran penyakit, mengurangi kerusakan lingkungan, hingga membangun komunitas yang peduli lingkungan. Sistem bank sampah. Yang pertama, pemilihan di tahap ini, sampah dipisahkan menjadi 2 kategori, yakni organik dan anorganik. Untuk anorganik, sampah dipilih kembali dalam beberapa jenis, yakni kertas, plastik, botol, maupun besi. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos, sementara sampah non-organik inilah yang disetor ke bank sampah. Yang kedua, penyortiran. Setelah sampah anorganik terkumpul, sampah bisa langsung disetor ke bank sampah terdekat yang nantinya dikategorikan sebagai deposit atau semacam uang yang disetor ke bank konvensional. Dan yang ketiga, penjualan sampah akan ditimbang di bank dan dikonversikan ke dalam bentuk uang ke rekening bank sampah. Jika Anda merupakan nasabah baru, petugas akan meminta Anda untuk membuat rekening. Mekanisme kerja bank sampah. Yang pertama, pendaftaran untuk menjadi nasabah. Warga Desa Baha bisa mendaftarkan diri di bank sampah terdekat. Yang kedua, pengumpulan dan pemilihan sampah. Masyarakat melakukan pengumpulan dan pemilihan sampah domestik dengan mengelompokkannya ke dalam 3 kategori. Yang pertama, sampah kering, kategori sampah yang sulit terurai seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca. Yang kedua, sampah basah. Sampah basah atau organik berupa sisa makanan, sayuran, atau lainnya yang dapat terurai. Yang ketiga, sampah elektronik. Adapun yang masuk kategori ini ialah bekas kabel dan barang elektronik lainnya. Dan yang terakhir, penyetoran. Ketika sudah mencapai 1 kilo, warga bisa langsung membawanya ke bank sampah untuk disetorkan. Nilai rupiah yang dihasilkan disesuaikan dengan jenis sampah yang ditabung, seperti bank sampah pada umumnya. Bank sampah juga memiliki tabungan dengan jenis yang beragam, baik berupa tabungan pribadi maupun kolektif. Bagaimana cara kerja bank sampah? Yang pertama, anggota mengumpulkan dan memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, anggota menyetorkan sampah yang sudah dipilih ke bank sampah. Yang ketiga, sampah akan ditimbang oleh petugas bank sampah. Yang keempat, sampah tersebut akan dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang kelima, setelah dihitung, nasabah bisa melakukan pengambilan uang atau ditabung.
Sama seperti di bank-bank penyimpanan uang. Para nasabah dalam hal ini, masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk menyetor. Bukan uang yang disetor, namun sampah yang mereka setorkan. Sampah tersebut ditimbang dan dicatat di buku rekening oleh petugas bank sampah. Dalam bank sampah ada yang disebut dengan tabungan sampah. Hal ini adalah cara untuk menyulap sampah menjadi uang sekaligus menjaga kebersihan lingkungan. Dari sampah, khususnya plastik, sekaligus bisa dimanfaatkan kembali. Biasanya akan dimanfaatkan kembali dalam berbagai bentuk seperti tas, dompet, tempat tisu, dan lain-lain. Syarat sampah yang dapat ditabung adalah yang rapi dalam hal pemotongan. Maksudnya adalah ketika ingin membuka kemasannya menggunakan alat dan rapi dalam pemotongannya. Kemudian sudah dibersihkan atau dicuci. Ada dampak positif dan negatif sampah terhadap lingkungan, yaitu contoh positifnya adalah sampah organik yang kita buat menjadi kompos. Sampah non-organik dapat kita daur ulang menjadi barang yang berguna lagi. Sementara dampak negatifnya adalah dapat mencemari lingkungan jika kita membuang sampah secara sembarangan. Ayo nabung sampah di bank sampah. Ubah sampahmu menjadi uang. Sampah berkurang, rezeki melimpah. Sekian video pendidikan tentang bank sampah. Terima kasih.